Dari research dulu sih biasa kita nih kayak research simple aja deh, kayak misalnya kita yang belum pernah dibikin apa sih gitu. Kita yang belum pernah dibikin apa, terus kita lempar ke market, ada nggak nih celah misalnya kita bikin si A, market nerima A nih. Oke, selamat datang di channel kita. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol banget lagi sama industri player di bidang leather accessories, bags and wallet. Jadi ini kita kedatangan Adit. Halo. Dia adalah product marketing dari brand Voyage. Mungkin boleh kenalin diri dulu dan mungkin cerita sedikit lah apa aja sih lakuin sama Voyage dan Voyage itu apa sih gitu. Oke, halo. Jadi nama gue Adit. Di sini gue berfungsi atau enggak bertugas lah sebagai product marketing dari Voyage Leather Goods. Sebenarnya Voyage Leather Goods sendiri udah berdiri dari 2011. Kita tuh banyak bikin aksesoris-aksesoris kecil sih sebenarnya untuk pria seperti dompet, gantungan kunci, belt dan beberapa tas gitu. Tapi kita khususin memakai kulit nabati atau kulit Vecten, di mana kulitnya itu karakteristiknya seperti kulit manusia. Dia lama-lama setelah pemakaian atau terkena sinar segala macam, warnanya akan ngegelap gitu sesuai pemakaian. Jadi yang Voyage ingin tunjukin sebenarnya story di balik perubahan warnanya itu sih, dari dompet yang berwarna masih muda, setelah kita pakai, kita gunakan ini itu kan ntar ada story-nya tuh. Itu sih yang kita pengen angkat sebenarnya. Lama-lama kan gelap tuh kulitnya gitu. Kita khususinnya situ, sama produk kita juga mainly handmade sih. Jadi jahit tangan, potong pola masih pakai tangan, burnish segala macam masih pakai tangan sih gitu. Oke. Kalau Adit sendiri berarti kalau di Voyage nih kayak berlaku sebagai apa aja? Kalau saya sih desainer produknya sih. Jadi kita bikin desain produknya dari scratch, kemudian juga dari research dan beberapa feedback dari customer. Misalnya ada kebutuhan untuk ini, untuk itu, ya udah kita coba cater dengan produk kita gitu semampunya. Bukan semampunya sih, maksudnya yang sesuai dengan karakteristik Voyage gitu. Jadi iya sih, fungsi kerjaan gue di sini ya desain produknya sih sama marketingin nih. Kan kalau Voyage sendiri kan yang gue lihat nih produknya tuh banyak banget nih. Nah, kalau dari lu sendiri nih biasanya kalau proses kayak buat produk design buat collection atau launching tuh prosesnya kayak gimana aja sih? Dan terutama kalian kan juga lumayan nunjukin banget story di balik semua produk kan, itu sih kita penasaran. Sebenarnya ada beberapa jenis produk sih di Voyage. Jadi kita ada yang istilahnya produk yang ada terus gitu, sama produk yang special collection atau special drop gitu. Kalau special collection paling kita jarang ngeluarin sih, paling setahun mungkin dua kali atau 3 kali gitu. Karena emang keterbatasan ininya sih, bikinnya tuh lumayan lama kan. Jadi kita kalau keseringan ngeluarin koleksi tuh kayaknya nggak mungkin, karena ya pekerjaannya nggak mampu bikinnya gitu, nggak bisa cepet gitu. Nah kalau yang terus ada ini biasanya produk-produk ini kita sih, flagship lah istilahnya. Jadi kayak dompet gitu, dompet short wallet tuh udah pasti ada terus sih tiap tahun. Meskipun kita kalau ganti model tuh jarang sih, kayak 3 atau 2 tahun sekali untuk yang produk flagshipnya ini. Jadi kita yang selalu ada tuh udah pasti short wallet sih. Oke. Terus kalau misalnya buat new collection gitu, kan berarti kan kalau tadi existing kan tinggal misalnya restocking sesuatu yang emang udah best selling. Nah, kalau yang baru banget nih biasanya prosesnya tuh gimana? Biasa yang baru banget sih dari lo gambar dulu atau gimana? Dari research dulu sih biasa kita nih kayak research simple aja deh, kayak misalnya kita yang belum pernah dibikin apa sih gitu. Kita yang belum pernah dibikin apa, terus kita lempar ke market, ada nggak nih celah misalnya kita bikin si A, market nerima A nih. Kayak misalnya contohnya yang tas repurpose kemarin itu iya. Karena emang kita ngelihat di market tuh ada demand untuk produk-produk recycling atau nggak upcycling gitu. Dan kita juga kebetulan emang pengen ngurangin limbah-limbah dari produksi kita gitu. Jadi itu
sebenarnya kulit sama bahan tasnya itu kita nggak pakai barang, kita nggak beli barang yang baru gitu, kita pakai yang ada aja di sekitar kita. Terus yang tadinya nggak kepake, yang umurnya tuh cuma sekali pakai atau gimana, ya udah kita bikin jadi produk yang umurnya tuh lebih lama gitu, yang bisa dipakai lebih lama gitu. Tuh jadi untuk proses desain produksi biasa dari research sama ini dulu ya, sama feedback dari customer juga biasanya sih. Oke. Tapi biasanya saat desain baru sebelum launching akan semacam nanya customer dulu gitu? Kita kadang nanya customer, kadang dari beberapa admin kita kan suka ngurusin langsung tuh sama customer. Kita tanya sih, karena kayak ada keluhan apa nggak dari produk ini, ada keluhan apa nggak dari produk kita yang ini gitu. Karena ya ini ya kalau buat hire atau pakai data-data dari perusahaan yang gede, kita kan kurang mampu gitu ya. Jadi kayak ya udah simpel aja, dengerin langsung aja dari customer sampein ke admin kita gitu. Iya. Terus habis itu kan tadi sempat di-mention juga kan karena emang Voyage ini handmade itu kan kalau buat barang baru kan pasti ada kendalanya kan gitu. Nah itu dari quality control-nya gimana ya untuk kayak supaya bisa buat produk baru yang desainnya dari penjahitnya juga bisa gitu dan segala macam, dan prosesnya biasa berapa lama tuh biasanya sih kita udah pasti testing dulu ya produknya, jadi kita pakai dulu nih. Orang-orang kantor biasanya cobain dulu deh. Oke. At least beberapa bulan kita pakai dulu gitu. Maka dari itu juga kita keluarin produknya lama karena kita nyoba dulu. Kita nyoba dulu nih, misalkan kita mau pakai kulit baru juga kita coba dulu gitu. Maksudnya perubahan kulitnya atau enggak karakter kulitnya tuh pas setelah dipakai sesuai nggak sih sama karakter Voyage gitu-gitu. Jadi emang lumayan lama gitu kalau kita ngeluarin produk. Bisa start misalnya dari desain dari scratch bulan Januari gitu. Tuh belum ntar proses sampling kan lumayan lama juga tuh. Tektokannya bolak-balik, terus masih ada yang perlu direvisi segala macem. Ya bisa-bisa buat launching bisa di Juni atau Juli gitu. Lumayan lama. Itu bisa dari awal tahun tuh. Oh iya, menarik juga. Soalnya memang di Voyage ini karena tadi story-nya memang perubahan warna kulit dan semua, jadi benar-benar setiap produk tuh pakai kulit baru atau barang baru pasti tahu dulu kayak dia nanti jernih akan kayak gimana. Benar-benar. Ya itu lumayan lama berarti ya. Lama. Oke. Tapi memang itu semua produk baru di-treat sama prosesnya kayak gitu, kayak dari awal buat barangnya, terus sampelnya dipakai dulu selama kurun waktu berapa lama, baru kalau udah ngerasa oke baru launching gitu. Kalau kan kita biasa pakai kulitnya tuh kayak ada kulit signature kita deh yang dari yang kita develop juga sama pengrajin di Indo. Nah kalau yang pakai kulit itu kan karena kulitnya kita udah pakai beberapa lama, jadi kita udah tahu karakternya. Jadi kalau yang produknya pakai kulit itu paling kita tes produknya untuk ini doang sih, tes kekuatannya atau ngetes. Misalnya contohnya kayak masukin kartunya susah nggak sih, atau pas duitnya udah full jadinya tebel banget nggak sih, lebih ke gitu-gitunya. Kalau kita mau ngetes kulit baru, itu yang baru agak lebih lama sih. Jadi kita kayak jemur dulu lah, kita oilin dulu dia nyerap nggak sama oil gitu. Atau nggak kita pakai dulu, dia muncul ini itu nggak gitu sih. Lebih lama kalau kita mencoba pakai kulit yang baru sih dibanding bikin produk yang baru tapi kulitnya kita udah pakai yang pernah kita pakai. Oke. Jadi kalau sekarang tuh lebih banyak kayak kulit yang udah tested, tapi emang diferensiasi produknya aja yang lebih banyak ya. Benar. Kalau sekarang nih kan kemarin eranya kan pandemi, traveling dan segala macam kan jadi kurang banget kan. Just kayaknya barang-barang Voyage-nya sebagai emang leather goods itu kan banyaknya pakai buat orang berpergian nih. Nah untuk kayak saat sekarang ini tuh ada nggak barang-barang tertentu yang dibuat khusus cocok dengan pandemi ini gitu? Saat pandemi sih kita bikin beberapa barang yang ya istilahnya khusus buat pandemi lah ya, kayak masker atau nggak pelengkap kayak buat hand sanitizer pouch itu kita bikin. Terus kita bikin portable, alat makan portable gitu, kita bikin pouchnya juga. Sama yang sebenarnya banyak dicari pas pandemi awal-awal tuh ID card holder sih, kayak gantungan yang buat kartu karyawan gitu. Karena mungkin mereka kan saat Zoom meeting atau misalnya meeting virtual tuh ya bagian badan ke bawah nggak kelihatan gitu kan. Yang kelihatan bagian
badan ke atas gitu. Ya itu mungkin salah satu produk yang bisa mereka pakai untuk mereka tunjukin gitu. Ini gue punya produk ini gitu. Interesting juga. Iya. Walaupun sebenarnya fungsinya nggak benar-benar berasa gitu kan. Jadi kayak buat tunjukin, oh ini gue masih karyawan di sini atau enggak gue, gue punya sesuatu yang pengen gue tunjukin nih. Jadi ya itu menurut gue agak unik juga sih. Itu lumayan laku gitu waktu pandemi kemarin. Oke. Gitu. Terus kalau sekarang berarti kayak best selling item saya gitu within kayak 2020-2021 nih lagi apa aja? Itu selain si ID card holder tadi, short wallet sih surprisingly masih jalan-jalan aja gitu. Gue juga bingung kayak. Gue bingungnya karena berarti orang apa ganti-ganti dompet setiap beberapa bulan gitu kan. Tapi kalau orang ganti dompet tiap beberapa bulan, berarti dompet kita beberapa bulan udah rusak gitu. Tapi kayaknya enggak juga gitu kan. Kan voice kan dibuat untuk emang made to last gitu kan. Emang untuk lama gitu. Kalau ada jahitan atau apa lepas juga kita bisa perbaikin for free gitu. Iya. Makanya gue kayak bingung juga dapat data penjualan tuh kayak short wallet masih nomor 1 nih gitu. Kalau kayak barang-barang yang buat yang khas pandemi kemarin ya emang masuk juga ke top selling, cuma nggak sampai yang 5 besar gitu-gitu sih. Yang 5 besar masih dompet gitu. Oke. Terus kan sering banget ngikutin juga Voyage sering banget buat collaboration produk sama brand-brand lain gitu kan. Nah itu dan maksudnya kolaborasi kan lumayan range-nya lumayan besar ya. Maksudnya dari pernah sepatu sampai kemarin kalau nggak salah kan sempat buat dompet dengan banyak brand gitu kan. Nah, itu kalian tuh proses idenya sampai maksudnya proses kolaborasi dengan brand tersebut tuh kayak gimana sih, boleh ceritain mungkin? Kalau sama brand yang istilahnya kita belum pernah kolaborasi, biasanya sih dari tim internal kita tuh kayak brainstorm dulu, kita mau bikin produk baru nih, tapi kita belum punya expertise di situ gitu. Contohnya kan sepatu tuh kita dulu awal banget pernah bikin itu juga udah kolaborasi gitu ya. Awal banget sama Zevin, habis itu bikin sneakers pernah sama Have Hat. Terus setelah itu kita kayaknya baru ngeluarin sneakers sendiri deh. Pokoknya ya kalau kita belum ada expertise di produk itu, biasanya kita kolaborasi sih. Karena selain menghemat waktu, itu juga bisa ini kan, nge-cross audience mereka mau cross audience kita gitu. Ngehemat waktu aja karena ya mereka udah expert, ya udah dari kita nyediain bahan baku sama ideas gitu. Kalau sama brand yang lu bilang yang lu bilang tadi, yang sama banyak brand itu buat kolaborasi 10 anniversary Voyage sih. Jadi ulang tahun Voyage yang ke-10 kita kolaborasi sama brand teman-teman kita lah istilahnya, kita udah kenal dari lama gitu. Makanya ada Bluesville, Old Blue, Sagara, No Branded On gitu-gitu. Itu emang teman-teman yang kita kenal gitu, yang kita ajak untuk kolaborasi sih. Untuk ideation-nya sih waktu itu yang 10 Anniv itu bareng-bareng sih sama brand teman kita maksudnya sama teman-teman kita juga itu bareng. Jadi dari kita tuh cuma kayak kita mau Anniv yang 10, kita ada ide buat kolaborasi sama kalian. Kita nggak mau batasin idenya gimana, cuma dari kita cuma ngasih syaratnya tuh produknya harus produk signature Voyage gitu, yaitu si dompet sama si card case itu. Itu doang sih. Terus dari brand teman-teman kita itu ya ngasih feedback segala macam, ngasih ini nih kita bisa pakai bahan ini, kita bisa pakai ini, ya udah. Jadinya yang kayak produk kolaborasi yang kemarin itu sih. Oke. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih, kayak kalau ke depannya nanti kira-kira akan mau produk launch apa nih, terutama buat di Christmas ini sama di tahun depan, apakah udah ada rencana nih produk launching gitu? Kita paling deket mungkin Desember ada dompet ini sih, dompet medium long lah. Kita udah lama banget tuh nggak ngeluarin itu kan, soalnya kita mau ngeluarin itu lagi. Jadi orang-orang yang pakai denim atau yang style rugged gitu tuh masih bisa lah menggunakan dompet kita gitu. Sama kita mau ada kolaborasi sama coffee shop sih mestinya awal tahun depan gitu. Terus apa lagi ya? Paling itu doang sih yang bisa gue kasih tahu. Sisanya masih belum ada sampel atau segala macam sih. Masih baru ideas dan coret-coretan doang. Oke. Yang lumayan gede itu doang sih.
Oke sih, nanti maksudnya kalau kalian pengen lihat emang new product launching dan semua bisa langsung follow di Voyage. Oke, Dit, thank you banget ya. Thank you, Dit. Thank you semua. Thank you.